Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom semuanya sekali lagi dengan hati yang bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia. Kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru Tuhan limpahkan bagi setiap kita di tempat ini. Mari setiap kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bangga punya Allah seperti-Mu. Tidak ada Tuhan selain Kau Yesus di dunia ini. Hanya Kau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, pada sore hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Maka pada sore hari ini Tuhan, kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, bahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada sore hari ini yang kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang hidup, mengambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sore hari ini ketika kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya kami yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Kami yang terikat kami percaya Tuhan pasti lepaskan. Dan kami percaya Tuhan kami yang bertobat berat Tuhan pasti berikan keberkatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biar melalui setiap berkat kuasa mujizat yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan, nama-Mu lah yang semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan jalan ibadah kami Tuhan di sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan hanya memiliki satu tujuan, yaitu meninggikan, mengagungkan Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita dengan iman kita katakan amin. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur. Kita bawa iman kita melalui pujian ini. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
masih yang bangkit berdiri katakan bersamaku Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya.
Kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa berdaulat atas setiap kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau mengekspresikan sukacita kami Tuhan. Kami mau berpuji-Mu Tuhan, bertepuk tangan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu terus mengalir bagi setiap kami Tuhan di sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang lebih lagi bersorak-sorai bertepuk tangan bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Yuk, jika tidak keberatan, jumpai kanan kirinya, berikan salaman supaya manis, katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus mengasihi.
kembali Bapak saksi dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita sore hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan setiap kita, bahkan memberikan kekuatan bagi kita. Kita tundukkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji dan menyembah. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. You are omnipresent. Kau Allah Maha hadir. Kehadiran-Mu Tuhan melampaui setiap waktu. Kehadiran-Mu Tuhan sanggup mengubahkan, bahkan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini sebagai rasa syukur kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang sanggup menguatkan kami dan memampukan kami untuk bertahan di dalam menghadapi setiap keadaan. Firman-Mu Tuhan menjadi pengharapan di dalam setiap kesesakan. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami melalui hamba, memanifestasikan kuasa Roh-Mu Tuhan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, kami buka telinga kami, pikiran kami. Kami sambut kepada firman dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Dalam kesesakan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengar sabda-Mu, mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Saat Engkau menyampaikan isi hati-Mu, kami yang hadir pasti berubah sampai tingkat apa yang mendaki dari hidup kami. Hari itu Tuhan, lembutkan hati kami, sucikan hati kami, karena tanpa kekudusan kami tidak pernah melihat Allah. Yang berikutnya Bapa, ubah hati hidup kami. Mungkin Bapak dalam nama Tuhan Yesus,
yang hadir, Engkau urapi secara khusus, supaya apa yang mereka dengar, kami dengar, merubah hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama mengatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ingin mendengarkan suaranya semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Yuk kita langsung baca Alkitab saja. Yang kita ambil dari Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 34. Karena tadi puji-pujiannya tentang penderitaan, tentang masalah, jadi saya masuk dalam masalah dulu. Ya, supaya saudara mengerti untuk apa kita menerima masalah. Matius 6 ayat yang ke-34. Kita bersama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, coba untuk sehari. Ini ucapan Allah sendiri. Jadi pasti benar. Kita yang kadang-kadang menyaksikan, seolah-olah Allah tidak tahu masalah kita. Allah tahu proses masalah kita. Seberat apapun, sedalam apapun Allah tahu. Tapi bagi orang percaya, masalah yang kita alami ini selain Tuhan tahu, itu juga mengingatkan kita ada masalah yang lebih penting daripada masalah itu sendiri. Banyak orang mengendap atau masuk dalam masalah, akhirnya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan ingin setiap masalah itu pasti ada dampaknya. Nanti akan saya bicarakan. Tapi sebelum itu, saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa setiap kita ini tidak tahu apa yang terjadi nanti. Seperti sekarang ini, saya dalam keadaan sakit. Sudah beberapa minggu ini, kepala saya berat sekali. Saya tidak ngerti maksud Tuhan apa ya. Tadi malam ada kondangan, saya terpaksa nekat berangkat karena termasuk Jumat Mama. Waktu di tempat kondangan sembuh. Masuk mobil pulang, kumat lagi. Tadi malam juga kumat lagi. Saya tidak tahu. Kenapa? Tuhan tidak pernah merencanakan atau tidak pernah memberitahukan hari lepas itu besok terjadi apa yang berbicara. Kalau Tuhan memberitahu enak, besok dapat rezeki, besok ketemu ini enak, tidak ada. Tujuannya apa? Supaya kita bergantung Tuhan. Amin. Supaya bergantung Tuhan. Enak kalau dituntut, Tuhan tidak mau. Supaya kita bergantung Tuhan. Demikian juga masalah yang saya hadapi sejak saya jadi Kristen itu banyak banget. Sangat banyak. Berbeda dengan orang-orang atau agama Kristen tertentu. Ikut Yesus enak, diberkati, duit banyak, itu begitu. Jadi saudara, ada berkat yang lebih utama. Berkat yang Allah limpahkan itu berkat kekekalan. Berkat tentang rencana nanti masa depan kita. Di sini tempat latihan, tempat perubahan hidup kita. Sehingga soal tersebut, jadi mengapa ada ayat ini? Ayat ini Tuhan sendiri berbicara, Allah sendiri. Orang kembali ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Intinya apa? Kuatlah kamu. Yang sakit, kuatlah kamu. Yang sedang geletak di tempat tidur, kuatlah kamu. Yang sekarang ini ditinggal suami, kuatlah kamu. Saya belajar, saya kuat. Karena saya punya Allah yang hidup. Katakan amin. Punya Allah yang hidup. Kuatlah kamu. Intinya, saudara, ini tidak lepas dari ayat 34. Mengapa kita harus kuat? Ada masalah yang lebih dalam lagi yang harus kamu alami, orang percaya. Lebih dalam lagi, bukan masalah, ada yang lebih dalam lagi. Ayat yang sebelumnya, ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu perhatikan, saudara? Jadi, mengapa kita harus kuat? Karena ada masalah yang lebih urgen, lebih penting, lebih pokok yang direncanakan Allah, kerajaan Allah. Ngomong kerajaan Allah ini sulit. Ada hamba Tuhan yang sudah mengajar 40 tahun, cuma tidak ngerti juga apa itu kerajaan Allah.
Dan saya juga akan deg-degan ngomong kerajaan Allah, pada ngerti nggak ya? Padahal ini pokok sekali. Tuhan membuat kita bertobat, terima Yesus untuk menerima kerajaan Allah. Sehingga mengapa harus didoakan? Datanglah kerajaan. Itu doa. Doa boleh peperangan. Setan nggak senang kita ngerti kerajaan Allah. Nggak senang. Demikian juga kalau kita baca dalam Matius 4:17. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Perubahan paradigma supaya kita ngerti kerajaan Allah. Mengapa kita nggak ngerti kerajaan? Nggak berubah paradigma kita. Berubah duniawi terus kerajaan dunia. Kerajaan dunia. Kerajaan dunia. Sampai kapan pun nggak ngerti kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis sebelum mulai melayani, ya, Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Markus 1:15. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saudara, saya ingin sampaikan menjelang akhir zaman ini pengajaran tentang kerajaan Allah sudah dihembuskan lagi. Tadi pagi saya dapat WA dari Belanda, itu pas saya di sana. Pak, sekarang mulai berbicara tentang kerajaan Allah di mana-mana. Bukan kerajaan dunia lagi. Ya. Kerajaan dunia ini ya, ingin mata, campur hidup dengan daging. Itu lagi kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Bahkan sudah Filipi 3 ayat 20, setiap orang percaya yang menerima Yesus sudah masuk dalam kerajaan Allah, warga negara kerajaan Allah. Tapi kita merasakan, kenapa saudaraku dianggapnya kerajaan Allah nanti? Coba kita Lukas 17 ayat 21, kita lihat sama-sama. Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 atau ayat 20. Dan ia berkata kepada muridnya, punya 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan akan datang? Yesus jawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tiba-tiba ada gedung datang, bukan. Ya. Ayat 1. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana. Mungkin di Depok, bukan gitu. Mungkin di lapangan Banteng, enggak. Ya. Atau dia di sana, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, perubahan hidupmu. Kata amin. Amin, pulang ya. Contoh mungkin. Di sini kan orang-orang Indonesia semua, tiba-tiba ada orang bule. Ya. Kan ketahuan, tidak hanya kulitnya, tapi juga bahasanya. Demikian juga kalau di sini warga negara surga pasti punya budaya kerajaan surga. Sifat-sifatnya kasih, lembut, murah hati, sabar, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ketaatan, kebaikan, dan penguasaan diri. Kalau tanpa ini kita nggak mungkin masuk kerajaan surga. Jadi kamu, mengapa kita berbicara kerajaan Allah di antara kamu? Perubahan hidupmu. Jadi banyak ketahuan mana yang sudah masuk kerajaan surga, mana yang belum di hadapan kita. Pengampunan, kemurahan, kesabaran, kerajaan surga terlihat. Bukan betul gedung di antara kamu. Yesus sendiri mengatakan begitu. Jadi sekarang saya tidak mau ngecek atau ngomong sudah masuk kerajaan surga belum. Kita bisa introspeksi. Ada perubahan nggak itu? Hasilku, jadi jelas sekali bahwa sudah waktu tentang kerajaan surga expose terus. Suasana dalam rumah tangga ada kerajaan Allah enggak? Dan suasana gereja ini ada kerajaan Allah dan ketahuan. Ya. Ikutnya saudaraku, mungkin ada yang nanya, gimana Pak kita masuk kerajaan Allah? Gimana? Apakah saya begitu bertobat yang masuk kerajaan Allah? Kalau kita baca Yohanes 3 yang pertama, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, waktu itu belum
pribadi Tuhan. Nah, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. So, tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi orang Farisi ini ngerti bahwa Yesus itu Mesias. Kenapa? Kalau kita baca Matius 11 ayat 2, tanda-tanda Mesias orang buta melek, ya, orang sedang timbang jalan ada tanda-tanda. Sistem Matius 11 ayat 2. Kalau saya diberikan ini. Ya. Berikutnya ayat ketiga. Yesus jawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, sekarang periksa, sudah dilahirkan kembali belum? Ya. Dilahirkan kembali baru melihat, belum masuk. Rata-rata kita orang Kristen baru lihat itu, atau belum, oh ada kerajaan Allah itu. Berikutnya, ayat yang keempat. Kata Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Kata orang Nikodemus. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang pertama dilahirkan dari melihat. Tapi kalau kita dilahirkan air dan roh, baru masuk. Bingung ya? Bingung ya? Saya juga bingung. Dan saya pikir kalau air ini baptisan, dari air. Ya. Ada yang kata air ini ketuban, ada yang gitu kan. Tapi salah sedikit-sedikit ini nubuatan orang yang sudah percaya Yesus itu harus dibersihkan terus-menerus, baru bisa masuk kerajaan surga. Karena itu proses yang berubah terus-menerus. Harus paradigmanya berubah, ya. Paradigmanya harus berubah, tujuannya mau berubah, baru bisa masuk kerajaan surga. Kalau kayak kerajaan dunia terus, gereja-gereja rata-rata kerajaan dunia yang hidup. Ada yang mengajarkan ikut Yesus diberkati, duitnya banyak, bukan begitu. Bukan begitu, bisa saja sih, bisa saja. Sehingga harus dibersihkan paradigmanya kita. Nanti saya uraikan tentang dilahirkan kembali, tapi saya mencoba dulu menggunakan tentang yang tadi, yang terakhir tadi, 5 tadi, 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya, daging itu kita mau, kalau kita hidup dalam daging mau. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Orang yang dipimpin roh hidup kekal. Ya. Jadi ini boleh ayat 6. Tapi saya bicara tentang ayat 5. Ya, ayat 5. Jadi ini satu nubuatan dalam Yesaya maupun Yeskiel. Yesaya itu luas, ya. Tapi dalam Yeskiel lebih lama lagi. Yeskiel 36 ayat 25. Yeskiel 36 ayat 25. Ternyata air di sini adalah Yesus itu sendiri. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10. Kalau engkau menerima air dari aku ini, kau tidak haus lagi, bahkan sampai kekal. Air itu Yesus sendiri. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mencairkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu akan mencairkan kamu. Jadi orang yang dilahirkan kembali selalu melihat Allah ini dibersihkan. Kenapa? Kalau nggak dibersihkan nggak masuk kerajaan surga. Saudara harus membersihkan terus, pembersihan terus. Apakah Pak Sugeng merapat itu saya merasakan. Kalau saya enggak, ada perubahan, ada sesuatu yang salah. Karena apa? Kita tinggalkan dulu nanti kembali lagi. Coba kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19. Ya, Galatia 5:19. Nanti kita baca yang terakhir. Galatia 5:19. Tadi kan daging maut ya. Jadi harus bersihkan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Itu pasti nggak ada, ya. Kecemaran, hawa nafsu, berikutnya penyembahan berhala tadi dibersihkan dari berhala-berhalamu, sihir, ya, dukun dan sebagainya, perseteruan, marah-marah, bukan ngomong, perselisihan. Ya, di sini nggak ada bersih-bersih baik-baik semuanya.
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, banyak satu kedengkian, lihat keluarganya orang baik, iri, ya, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuberikan kamu sepertilah kubuat dahulu, sama-sama 3, 2, 1, bahwa barang siapa melakukan demikian, ia tidak dapat apa? Masuk. Jadi ada penyucian terus. Orang seperti ini kalau kumpul ketahuan pada kerajaan Allah. Aku, saya sudah tua, sudah umur 80, saya meninggalkan sesuatu yang baik. Jangan meninggalkan agamawi. Meninggalkan apa yang Allah perbuat atas hidup kita. Kalau enggak ya kita hilang. Saya meninggalkan yang baik. Kemarin waktu makaman Pak Frason nanti Nurtanio di rumah duka, ketemu dengan Jumat yang lama, Jumat yang lama. Saya ingat kalau saya diundang ke gereja itu pasti pasang kesembuhan, urapan, tumpang tangan, ambruk. Saya masih ingat, kalau saya diundang pasti itu. Ayo kita beranjak seterusnya, kita Ibrani, jangan berganjang pada itu. Ayo berganjang seterusnya, kerajaan Allah. Kalau enggak kita ketinggalan. Pemerintahan Allah sudah dilanjut kembali, pembersihan terus sampai kita masuk kerajaan Allah. Dan ini harus berjuang. Mengapa nggak berjuang? Kita masih di bawah roh duniawi. Kita ada masalah lebih berat daripada tujuan itu sendiri. Jujur, saya pun juga belum megah. Karena kadang-kadang ada keinginan yang kerasa Allah nggak ada. Ada teman saya, lagi zamannya goes, naik sepeda, goes dulu sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Sumatera Utara, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah, mau kemana itu? Hujan sedikit nggak gereja. Sudah waktunya kita naik kelas. Nah, ciri-ciri kerajaan Allah selain tadi kita membahaskan itu, ternyata kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Roma 14:17. Bukan soal makan dan minum. Ke gereja supaya diberkati, bukan itu. Kalau dulu iya, sekarang udah waktunya enggak. Ya. So, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan cari duit. Ya. Tetapi suatu kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan semua Alkitab, apa dikatakan Alkitab. Damai sejahtera, berdamai dengan Allah, berdamai dengan semua orang. Jadi kalau sini belum ada damai, berarti kerajaan Allah belum turun. Yang ketiga, sukacita Roh Kudus. Nanti saya uraikan terakhir. Ya. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Sehingga, saudara, mengapa banyak orang tidak mengejar kerajaan Allah ini? Padahal Alkitab perintah. Carilah kerajaan Allah beserta kebenarannya. Nah, itu perintah. Yang lain tambahkan, tapi mendapat masalah ekonomi, masalah takut masa depan, masalah sakit tidak sembuh-sembuh, masalah mungkin juga masalah takut direndahkan orang. Akhirnya peduli apa? Kalau kerajaan urusan ini hilang kita, hilang. Kerajaan Allah itu lebih utama. Dan saudara, saya katakan, yang mencari kerajaan Allah itu sedikit. Ya, coba Lukas 12 ayat yang ke-33. Lukas 12 ayat 33. Lukas 13:32. Jangan takut, kamu kawan kecil. Jadi yang mencari kerajaan Allah sedikit. Yang diselamatkan memang sedikit, kata Alkitab. Banyak dipanggil, sedikit yang diselamatkan. Kesempatan. Kita masih ibadah, ya. Masih bisa dengar firman Tuhan. Hai kawan kecil, ayo sedikit. Ya. Jangan takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah pernah memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kita menerima kerajaan itu.
Lebanon jauh di sana. Berarti Lebanon kehidupan kita itu, perubahan hidup kita, suasana kita, ya. Saya bisa merasakan gereja ini suasana kerajaan Allah bukan dari familiarnya, ya, hormatnya, senyum menghormati orang, pengampunan, kelihatan. Jadi jelas sekali bahwa kerajaan Allah yang kita alami, kita alami. Jadi sudah waktunya bukan lagi hal-hal yang mengenai masalah makan dan minum. Kenapa? Kalau kita baca Lukas, Matius 6:33, Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, termasuk perlindungan, termasuk tuntunan, termasuk penyertaan. Saya merasakan, nanti bagian terakhir akan saya saksikan. Jadi mengapa banyak orang nggak ada perlindungan? Karena cari yang lain. Berarti nyari pemerintah Allah. Dan kerajaan yang ada itu sudah disiapkan Tuhan sebelum dunia jadikan. Ini untuk orang percaya. Matius 25 ayat yang ke-34. Kerajaan ini untuk orang percaya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Ya. Jadi domba. Ya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan Allah yang telah sama-sama disediakan bagimu. Kapan? Sejak dunia jadi disiapkan Tuhan, tapi kamu nggak mau. Kita jalan gereja-gereja ada. Gereja-gereja yang cuma tarik yang balik. Enggak. Masuk ke kerajaan Allah. Jadi kalau kita kembali ke Matius 6:33 tadi, jangan lihat masalah-masalah yang ada. Soal makan dan minum itu lebih utama. Memang kita harus kerja, harus sekolah setinggi mungkin, tapi dasarnya sekolah dulu, kerajaan Allah, bukan yang lain. Kalau dasarnya udah salah, ya akhirnya duniawi lagi. Ada tuh hamba Tuhan yang siap, kalau nggak ada duit nggak bisa krusir, bingung. Nggak ada duit, nggak ada pun nggak apa-apa. Saya masih ingat. Suatu kali ada rombongan ke Israel. Saya sudah 5 kali ke sana memimpin jemaat dari tur tertentu ke Israel. Kali ini tur ini disertai oleh hamba-hamba Tuhan. Ada dokter, ada STH, MTH, macam-macam yang hadir. Ngomongnya masih aduh, ini STH, ngomongnya masih durian loh. Nggak enak deh. Waktu dari Singapura, nanti pulang Singapura, nanti beli ini. Oke, ya ada, nggak apa-apa lah. Sampailah penerbangan dari Singapura ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi ternyata delay, saat terbangnya nggak langsung berangkat. Mulai gelisah. Hamba betul mulai gelisah. Saya udah di pembinaan, aku udah mau sabar, ya, karena ada masalah ini, masalah itu, sabar. Kita ikuti jalan Tuhan aja. Bersyukur apapun yang terjadi. Padahal sudah ngomong gitu. Pilih 2 jam, 3 jam, nggak berangkat dari Abu Dhabi, 4 jam, 4,5 lebih, udah mulai gelisah. Saya dimarahin habis, saya dimaki habis. Kemudian ada pendeta MTH, dokter yang tendang pintu kasih kemarin habis. Begini ya, apakah ini kerajaan Allah? Saya udah ngomong nggak bisa, akhirnya saya tergedak. Berangkatlah di kapal terbang. Saya berangkat ke Kairo. Di Kairo terjadi apa? Pemogokan. Bertambah 5 jam lagi di sana. Jadi saudara, kenapa kita nggak bersabar saja? Pasti ada jalan keluar. Kenapa tanya? Kalau kita tidur di Abu Dhabi lebih enak daripada di Kairo.
Ya Bu, tapi ada tempat, ada sofa-sofanya tidur. Sana nggak ada. Letak-letak di pinggir jalan, di pinggir. Kalau coba sampai pasti di balik itu ada jalan keluar. Pasti Tuhan carikan jalan keluar. Tapi ini yang dokter-dokter ini ngacok semuanya. Saya bukan dokter apa-apa, juga nggak ada apa-apa. Bisa rasakan ini. Sabar yuk. Itu saat terbang kalau saya nyetir, saya setir ya. Yang saya mulai sadar. Coba kalau nginep di Kairo, ya di Abu Dhabi, enak ya. Di sana ada sofa. Karena ada kantin-kantin di Kairo, lapor terbangnya ada kantin-kantin seperti di Abu Dhabi. Ini suatu contoh aja. Allah pasti carikan jalan keluar. Kesusahan hari ini, besok ada kesusahan, pasti Allah jalan keluar. Pasti. Demikian saudaraku, Allah menghargai, Allah memberkati, Allah menyertai, Allah menjamin orang yang mencari kerjaan Allah. Menjamin. Karena ayatnya ada, patut pentingnya jadi jamin. Kalau udah cari supaya tenang, supaya utuh, supaya tidak rugi, ya. Itu penyertaan kurang. Cari kerjaan Allah, cari kebenaran, cari damai sejahtera, cari sukacita Roh Kudus. Pasti Tuhan berkati. Ada jaminan. Allah memberikan apa? Yang lain tambahkan. Tambahan ini tidak mesti mati ini loh. Tidak mesti mati. Saya masa sing lagi. Ada yang mengatakan, Pak Sopang sudah kaya, sudah enggak. Saya enggak kaya, sudah enggak. Hanya penderitaan. Ya banyak penderitaan. Makan besok apa enggak ngerti saya. Enggak. Saya dengan istri saya nikah ketika saya keluar dari Departemen Transmigrasi. Saya dapat pensiun, dapat apapun, mobil dikembaliin. Jadi untuk makan besok nggak ngerti ya. Saya dengan istri saya jual es mambu, pernah jual es mambu, pernah juga jual bunga plastik. Jadi istri saya pintar bikin bunga plastik. Dijualin kaviar, dijualin. Bahkan kalau jual es mambu kadang-kadang sore nggak habis, balik lagi masuk kulkas lagi. Saya juga pernah dagang mesin Nike di pasar pagi, dijual di mana-mana naik motor. Makan besok nggak ngerti. Prinsip saya cuma satu, cari kerajaan Allah. Saya sudah ngerti, cari kerajaan Allah, cari kebenarannya, cari kebenarannya, cari kebenarannya. Entah kenapa saya kok sampai tidak itu. Kenapa saya ngalami Tuhan berkali-kali. Ngalami pertolongan Tuhan berkali-kali. Tuhan hidup. Tuhan ada. Apa jadi berlaku? Ketika saya berprinsip itu, dan doa saya nggak pernah minta Tuhan berkati saya. Tuhan, aku menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohku untuk kemuliaan-Mu, untuk rencanamu, untuk kehendak-Mu. Saya tulis doanya itu. Nggak pernah bertele-tele, minta rumah, minta rumah. Doain orang iya, karena orang itu minta rumah. Kalau doa sendiri enggak. Kerjaan kehendak. Bahkan suatu hari istri saya juga dengar, kamu nggak pernah doa minta ini, minta itu. Nah itu kan, firman Tuhan mengatakan, jangan bertele-tele, minta rencana Tuhan apa? Itu kudus harus cacat, rencanamu. Apa terjadi Bu? Itu saya berprinsip 1 Korintus 14 ayatnya ke-58. Jerih payahmu untuk Tuhan tidak sia-sia. Pasti ada pertolongan. Saya ketemu saya melayani terus. Kadang-kadang kalau dapat uang, saya keluarin 10% untuk perburuan. Ada daftarnya. Jadi tulis lalu ketika melayani pun banyak penderitaan. Kadang-kadang kalau nyebrang di Sleepy kan ada jembatan penyeberangan. Waktu itu saya nggak ada mobil. Nyebrang kadang-kadang digoda banci. Godain dong, saya ada di situ. Lalu menderita banget. Tapi jerih payahmu untuk Tuhan tidak sia-sia. Tolong tidak 1/15-58. Tidak sia-sia. Jangan ngawur, kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Baik Tuhan, pasti ada sesuatu.
Karena itu saudara-saudara kekasih, berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa sama-sama? Jerih payung tidak sia-sia. Kenapa ada pertolongan sia-sia? Kenapa nggak berbuat sesuatu? Saya cerita selanjutnya. Jadi ketika saya melayani di beberapa lama, itu ada seorang encim-encim yang punya rumah besar. Dia punya kayak semacam agen apa gitu yang dikirim kemana-mana. Saya disuruh melayani pelepasan. Saya harus berdoa. Mencipta pelepasan, waktunya pelepasan, mana pelepasan, petani pelepasan, doakan satu-satu. Zaman saya masih pelepasan waktu itu. Setelah saya doakan dan sebenarnya selesai penyembahan, tiba-tiba itu bawa pada saya, ini Bapak usahakan deh Pak, apa ini? Saya ingin pindah dari sini karena rumah ini sering disatorin preman-preman. Jadi Jim ini nggak tahan karena preman-preman itu sering nyatorin rumah itu. Saya ingin pindah. Mana sih? Saya nggak tahu. Orang jualin rumah ini Pak. Saya bukan menjual rumah. Saya nggak bisa. Saya nggak tahu gimana sih. Tolong repot. Tolong. Jangan sampai tahu orang lain kalau saya mau. Memang ternyata dia minta 125 juta. Waktu itu zaman tahun 88 tuh 125 juta itu bisa berapa miliar itu. Saya ngerti, kami tolong ya nanti supaya saya mungkin ada istri saya, karena istri saya itu insinyur geologi, geologi yang ahli tanah. Saya pada belum ke rumah. Orangnya minta 125 juta, Pak. Memang besok saya harus pergi berapa hari. Aku setelah dari aku berapa? 275 juta. Sore itu saya bawa duit banyak di mobil. Karena waktu itu kan nggak ada hemat, nggak ada. Dari ke sana, ke rumah itu, saya kasihkan 125 juta, 275 juta saya. Enggak Pak, saya hanya perlu 125 juta. Yang lain untuk Bapak. Kaget saya. Bukan masalah berkata itu, ada jalan keluar saat kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Saat itu saya bisa punya uang banyak, bisa langsung seperti sekarang. Dan jadi berkat untuk orang, nolong orang lain, berkat untuk orang lain. Karena apa? Saya punya pasti untuk orang lain. Banyak yang mau saya tolong. Kalau misalnya saya nggak ada uang itu, misalnya tolong orang lain, saya nggak bisa bangun gereja dan sebagainya. Karena apa? Saudara itu mau diberkati, untuk memberkati. Jadi ini suatu contoh aja. Cari kerajaan Allah. Ada jalan keluar setiap masalah kita. Masalah belum ketemu uang, masalah belum makan minum, belum tadi kebenaran. Giat untuk kerjaan Tuhan. Lalu sekarang kita kembali ke tentang di kerajaan Allah tadi ya. Roma 14:17. Kerajaan Allah bukan soal makan tapi kebenaran. Cari kebenaran, cari firman Tuhan apapun utamakan firman. Misalnya ada berantem, apa kata firman? Jangan berantem. Utamakan. Ampuni. Jangan panik. Kelihatan jadi orang bodoh. Bapak kan nggak salah, pengampuni ya, ampuni aja. Karena kita macam kebenaran. Yang kedua damai sejahtera, ada didamaikan dengan Allah, masih damai dengan semua orang. Tapi kita berdamailah dengan semua orang. Itu kerajaan Allah. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa kita sukacita? Kenapa kita juga? Ya? Matius 22 ayat 30. Matius 19 ayat 28. Matius 19:28. Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta-Nya, kamu yang telah menurut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12. Kita akan menghakimi loh. Orang percaya itu akan duduk bersama Yesus. Bukan sukacita itu. Pengharapan saya itu. Orang yang punya pengharapan ini memutuskan diri. Pengharapan nanti saya memimpin dengan Tuhan Yesus. Jadi sukacita.
muka saya jelek, aku pasti mau duduk dengan Tuhan memerintah. Jangan lihat tampang kita mesti ada cincin atau ibu-ibu yang menderita. Jangan lihat itulah. Siapapun kita, nanti kita akan memerintah dengan Tuhan Yesus. Cita. Dan kadang-kadang tampang saya tanya gini, tapi seperti apa? Ada masa pemimpin. Jadi jangan sampai yang kesana kalau gara-gara masalah kecil-kecil nanti akan memerintah. Bahkan di dalam 1 Korintus juga begitu. Ya. Nanti kita menghakimi orang-orang lain. Yang berikutnya, Roma 8:17. Roma 8:17. Kita suka cita. Ya. Kita nanti akan menerima sesuatu yang besar. Roma 8. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris maksudnya adalah orang yang berat menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan kita. Kita ahli waris bersama Yesus dimuliakan, kita pun dimuliakan. Suka cita nggak ini? Kalau misalnya kita nggak percaya, masa? Udah, hilanglah kita. Di Kristen seperti itu, suka cita karena ahli waris bersama Yesus. Contoh. Misalnya saudara dapat dari warisan dari nenek atau kakek. Waris itu mungkin sekian berlian, mungkin juga aset yang sangat besar lah, sangat besar. Tiba-tiba ada perang, tiba-tiba ada gempa bumi, hilang nggak? Hilang. Tiba-tiba rebutan waris, masalah. Coba kalau tak waris bersama itu kekal. Gak dapat di dunia nggak apa-apa, asal dapat warisan bersama Yesus. Saya menangkap pengharapan itu bukan yang di dunia ini. Memang itu proses. Kakak saya dulu rebutan warisan rumah saya, nggak peduli mana warisan saya di sana. Dulu kakak saya kadang rebutan warisan ini, rumahnya mami itu saya ini, saya nggak mikir, saya warisan yang hidup kekal bersama Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang utama. Kata sekarang saya berjalan, mereka udah gak punya apa-apa karena habis, saya masih punya ajaran kekal. Kejar. Orang yang seperti ini pasti dipelihara Tuhan. Sehingga kalau kita baca Lukas 6 ayat yang ke-30, Lukas 6 ayat 30, Lukas 6, Matius 6, Matius 6. Jadi jika demikian Allah mendani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih dulu mendani kamu, orang yang mengharapkan kerajaan Allah? Hai orang yang kurang percaya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan berkata, apakah yang akan kalian makan, apakah minum, apakah kalian pakai. Kedua, semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi upahmu yang di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Ayat yang Salomo sebelumnya, ayat yang ke-19. Sebelumnya ada yang tentang Salomo. Ayat 31, 20, 19. Sebelum ini 17. Maaf, itu senang. Iya, 18. Oh, beda ya. Istilah yang kata-kata Salomo. Itu berapa tuh? Ya, ayat ke-8 ya, Bang. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan kamu minta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari rumah itu. Ya, bro. Jadi jika demikian Allah dari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang
buang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi dari kamu, baik orang-orang yang kamu percaya. Dan saya sekarang, Saul dengan segala kemegahannya, ya, dan dia raja yang saya nanti dia masuk surga, dan istrinya 1000, namanya berapa saya nanti. Di mata Allah tidak seindah rumput yang didadai Tuhan. Tidak seindah rumput yang didadai Tuhan. Tapi rumput pun sekarang berbunga, nanti sore merayu. Ternyata kita yang mencari kerajaan Allah lebih indah daripada rumput itu. Ya, kita lebih indah. Tidak seindah. Kita lebih indah daripada rumput yang berbahan. Orang yang mencari kerajaan Allah seperti kebenarannya ini adalah di mata Allah indah. Ada jaminan. Ada jaminan. Ingin saya katakan, orang yang mencari kerajaan Allah aman. Aman. Meskipun mengalami masalah-masalah, aman. Tidak masalah. Sejatuh apapun pasti Allah bangkitkan kembali. Sehingga satu, kenapanya kerajaan Allah pasti kerajaan dunia. Kalau cari kerajaan dunia, Allah yang sama, kekuatan sendiri. Nanti sudah saya panjang lebar, ternyata kita ini lebih mulia daripada Salomo. Salomo jadi raja, ya, raja dunia. Tapi kita anak raja kekal. Saudara dan saya adalah anak raja, pangeran raja. Yang perempuan putri raja. Yang nanti memerintah. Jadi kalau saudara punya pengharapan itu bisa diselamatkan karena 1:3 ayat 9, orang yang punya pengharapan itu diselamatkan. Roma 8, coba. Roma 8 ayat 23. Orang yang punya pengharapan itu diselamatkan. Roma 8 ayat 23 ayat 24. So, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. So, bagaimana orang masih melihatnya? Apa yang dilihatnya? Jadi kita diselamatkan oleh pengharapan. Pengharapan itu. Meskipun sekarang masih ada masalah, ada pengharapan. Terus saya juga apa yang disampaikan yang ada ini ya merubah kita. Ternyata Tuhan tidak hanya menjanjikan keselamatan yang masuk surga, tapi menjanjikan kerajaan surga. Dimulai kapan? Dimulai sekarang. Perubahan hidupmu. Kerajaan surga itu bukan masalah makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita kudus. Dan kerajaan Allah itu di antara kita. Perubahan hidup kita. Situasi kehidupan kita yang berubah. Sehingga kalau sekarang ini masih ada masalah, Pak, Bapak kan nggak lihat masalah saya berat. Saya juga masalah berat. Mungkin kalau berat-beratnya berat saya. Gitu. Janji Allah itu ya dan amin. Ikut kerajaan Allah, aman. Kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Maksudku, mungkin di antara Bapak sekali ini masih banyak masalah yang berat. Kita mengulang-ulang. Kita terima kata apa? Soal hari ini, besok ada kesulitan yang lain. Besok pasti ada jalan keluar. Besok pasti Tuhan tolong. Kenapa? Setiap masalah yang kita alami itu merubah kita. Merubah kita. Nggak bergantung pada manusia. Ya, saya sudah belajar kapok belajar manusia. Masih bicara sedikit ada waktunya. Itu pelayanan di daerah Lampung, di daerah Bengkulu dan sebagainya. Ini ada Herman di sana juga. Yang menyertai saya ini seorang konglomerat, duitnya banyak. Sebelum berangkat, Pak, nanti sampai di Jakarta, mobil bawa gratis mana? Gratis. Saya jangan berangkat. Ternyata di Lampung, mobil saya terguling dan terjadi angkat lagi. Oh, nanti Jakarta. Jadi apa? Pas selesai pelayanan di Balikpapan di Jakarta, antara nagih atau enggak ya? Nagih enggak ya? Nagih orang ini, akhirnya saya berani nagih. Nagihnya enggak langsung kok, awal datang langsung minta enggak ada. Beri laporan, perkembangannya sekian, biayanya sekian. Oh ya taruh situ aja. Kaget saya, taruh situ dulu. Saya nunggu enggak keluar. Terus begitu
Saya belum pulang. Saya pikir langsung mau dikasih uang. Belum pulang. Apa apa saya? Saya datang juga. Nah, itu mungkin selama ngomong lain, akhirnya aku katakan, nantilah kita perhitungan apa? Kita bicarakan lagi dah. Saya kira langsung dikasih duit, bicarakan lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada. Terkutuk orang yang bergantung manusia. Yang bergantung manusia. Alkitab Mazmur 118, jangan bergantung bangsawan, jangan bergantung orang yang punya duit. Kutuk. Ada jadi lagi, Pak, di persekutuan doa di Cilacap sempit Pak, bikin gereja Pak. Wah, berbunga-bunga, berbunga-bunga, memang sempit. Karena pernah dilemparin orang batu. Kenapa? Mendingan ada 4 rombongan erat. Wah, mantap. Setiapnya. Nanti sana gerejanya ini. Sekarang nggak ada kabarnya. Herman yang tahu. Kalau jangan bergantung pada manusia. Amin. Bergantung pada Tuhan. Tuhan kita hidup. Ada jaminan? Ada. Gimana jaminan kalau Tuhan hidup? Saya ceritakan. Saya dulu sering mengusir setan. Setan kayak apapun keluar. Percaya bahwa setan ada. Kenapa nggak percaya Allah itu ada? Allah itu ada, Allah memberkati, Allah menyertai, Allah menyelamatkan kita. Terus saya kesempatan yang sangat indah ini, ayo kita naik kelas yuk. Cari kerajaan Allah, beserta kebudayaan. Yang lain pasti tambahkan Tuhan. Katakan amin. Tuhan berkati kita, katakan Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, hambamu sudah sampaikan kepada firman-Mu. Kami sudah melihat kerajaan Allah. Dan kami harus masuk kerajaan Allah. Karena kami diutuskan terus. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Bapak sampaikan ini berkat untuk kami semua. Kami di Depok ini ingin naik kelas. Ingin naik kelas. Bukan cinta dunia ini, tapi cinta Tuhan. Kurama sandalaman, kurama kalaman. Itu Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Nya kami dengar kebaikan kamu. Kurama lama, kurama lama, kinama kaya, kurama sandal. Saya nyanyikan satu pujian apa saja. Namanya sandalaman. Bukan hatiku memandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kelahiran Tuhan.
ingin naik kelas Tuhan, cari kerajaan-Mu. Orang apa-apa, bukan kerajaan dunia ini. Ada jaminan yang lain ditambahkan Tuhan. Saat ini hamba mengangkat tangan ke arah jemaat Tuhan, biar firman ini tidak lewat begitu saja. Kami boleh mengerti, kami boleh mengalami tentang kerajaan Allah itu. Angkat kekerasan hati kami, angkat kebebalan kami Tuhan, lembutkan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, tolong kami, lawat setiap kami, berikan kami kelemah lembutan, ketaatan dengan firman. Hamba-Mu sudah berbicara, Roh Kudus lanjutkan di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama katakan amin. Silakan kembali berusaha dengan Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan terbaik bagi Tuhan, kembali kita buka hati kita dan persiapkan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kami telah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan yang dapat mengubahkan setiap kami. Dan ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, bahkan juga bersama dengan keluarga. Tuhan berkati dimanapun beliau berada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya sebagai rasa syukur kami mau membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Jehovah Jireh Allah yang telah menyediakan bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Maka sore hari ini kami mau kembalikan persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau yang suci kuduskan setiap rupiah. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan sore hari ini yang hadir, baik dalam usaha, studi, pekerjaan, apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu untuk membawa persembahan terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia-Mu Tuhan selalu menolong hari demi hari, aku lihat kasih-Mu tak pernah berhenti. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit pengumuman dari tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Kami berdoa dimanapun berada dalam penyertaan Tuhan, pelayanan semakin dipakai Tuhan luar biasa, memenangkan banyak jiwa bersama keluarga besar diberkati. Dan ada pengumuman juga bagi setiap kita tempat ini, terlebih lagi khususnya Youth and Teens. Ya, saya mau lihat tangan-tangan anak-anak muda dan remaja di tempat ini yang hadir. Ya, setiap hari Sabtu seperti biasa ada ibadah Youth and Teens. Ya, pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk tempatnya nanti diinformasikan lebih lanjut oleh sekretariat tempat ini. Ya, sekali lagi setiap hari Sabtu ada ibadah Youth and Teens pada pukul 17.00
Kabupaten Indonesia Barat, dan untuk tempatnya nanti diinformasikan lebih lanjut oleh sekretariat di tempat ini. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita terima berkat. Mari jemaat Tuhan siapa bagi berdiri. Sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk berkat Tuhan pada sore hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun juga yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat sore, selamat hari Minggu.